Selain Pilpres, kabar kematian Rizal Ramli menjadi trending di beberapa media. Karena di Indonesia ada konsep trending sama dengan kontroversi. Artinya sosok Rizal Ramli ini hidupnya pasti tak jauh-jauh dari kontroversi. Dan benar saja, dari banyak komentar tentang kabar kematiannya, persentase orang berbelasungkawa dengan orang yang mengutuk yaitu 1:5. Lalu siapa sebenarnya sosok Rizal Ramli? Dan apa dosa-dosa beliau sehingga kematiannya disebut karma Ahok Jokowi? Daripada penasaran, kami mau mengajak kalian untuk menilai apakah kematian para menteri atau nasib pejabat ini buah dari karmanya terhadap Jokowi. Tidak usah menduga-duga, inilah 5 menteri pecatan Jokowi yang bernasib buruk. Rizal Ramli. Kita awali dari sosok Rizal Ramli. Pria ini memulai perjalanan politiknya sewaktu duduk di bangku kuliah. Ia kuliah di ITB dengan mengambil jurusan fisika. Pada tahun 1976, ia menjabat sebagai wakil Dewan Mahasiswa. Rizal terlibat aktif di berbagai aksi demo terhadap pemerintahan. Dan akibatnya, tahun 1978, ia dipenjara karena kritikannya terhadap pemerintahan Soeharto. Dari sinilah cikal bakal terbentuknya karakter Rizal Ramli yang keras dan pemberontak. Apa saja kebijakan pemerintah yang pernah dilawannya? Pertama, Rizal Ramli pernah menolak kebijakan mobil nasional. Ia juga menolak keras kenaikan harga pupuk, serta ia pun menolak operasi Freeport. Sebenarnya, masih banyak lagi kebijakan Jokowi yang ditentang olehnya. Dalam karir politiknya, Rizal pernah menjabat sebagai Menteri Keuangan tahun 2001. Ia juga pernah menjabat sebagai Komisaris Utama BUMN pada tahun 2007. Dan terakhir tahun 2015, ia menjabat sebagai Menko Kemaritiman. Namun sayangnya belum genap setahun, Rizal Ramli dipecat oleh Jokowi. Yusuf Kala membocorkan alasan pemecatan tersebut. Dikatakannya kalau Presiden Jokowi tidak suka dengan kinerja Rizal Ramli yang dinilai lambat. Jadi, kalau ada yang bertanya kenapa Rizal Ramli begitu benci kepada Jokowi, ya jawabannya karena ia dipecat sebelum masa jabatannya berakhir. Bahkan hingga detik-detik kematiannya, Rizal masih tetap berdiri di pihak pembenci Jokowi. Haji Lulung. Tokoh antagonis dalam politik Indonesia, Haji Lulung meninggal dunia di usia 62 tahun. Semasa hidupnya ia dijuluki si jahat, dan itu bukan tanpa alasan. Yang pertama, Lulung pernah menyebut Ahok gila dan menyarankan agar Ahok untuk melakukan tes kejiwaan. Kedua, Lulung punya slogan meludah saja bisa jadi duit, di mana kata-kata itu dianggap sombong dan keterlaluan. Sikapnya yang ceplas-ceplos dan selalu berada di sayap kiri membuat Lulung sering dijadikan tameng oleh kelompok radikal seperti FPI untuk menyebarkan kebencian dan intimidasi. Ia juga pernah mengendarai Lamborghini di hari pertama saat ia terpilih menjadi anggota DPRD DKI Jakarta. Pengalamannya yang cukup baik di politik ternyata tak cukup mampu membuat Jokowi kepincut untuk melantiknya jadi menteri. Alasannya sangat jelas, Lulung merupakan preman. Ia dijuluki Godfather, sebuah julukan bos preman yang berkonotasi negatif melakukan kejahatan sebagai sebuah profesi. Seperti di Amerika Serikat, Godfather diidentikan dengan bos dari bosnya bandar judi, obat bius, pelacuran, pemalsuan uang. Intinya, Godfather identik dengan gembong kejahatan terbesar yang sanggup memanipulasi kejahatan menjadi pembenaran. Karir Haji Lulung di politik mentok sebagai anggota DPRD saja, berkat tangan dingin Jokowi. Susi Pujiastuti. Banyak orang terkejut ketika Presiden Jokowi tidak memasukkan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti dari kabinet barunya pada bulan Oktober 2019.